Mereka di musim ini pasti punya stabilitas taktik, kesamaan culture baik itu saat match maupun latihan. Dan meskipun banyak pemain baru yang hadir di musim ini, gak akan jadi masalah besar. BRI Super League udah resmi dimulai. Perjalanan panjang yang dipenuhi berbagai macam rintangan pasti udah menanti para kontestan Super League di musim ini. PSM Jogja, Bayangkara Lampung FC, dan Persijap Jepara jadi 3 penantang baru. Kemudian Persija Jakarta, Bali United, Borneo FC, sampai Dewa United. Dengan kekuatan yang mereka miliki, rasanya mereka adalah nama lama yang kayaknya bakal jadi penantang serius buat gelar juara. Tapi yang paling menarik di sini adalah sang juara bertahan, Bang, yaitu Persib Bandung. Yang tentunya di musim kali ini mereka punya ambisi yang masuk akal buat mencetak sejarah pertama kalinya di Liga Indonesia, yaitu untuk hat-trick juara. Nah, menarik dibahas nih, Bang. Dengan segala modal atau kekuatan yang Persib miliki, dengan persiapan pre-season kemarin yang benar-benar komplit banget, benar-benar matang banget, bahkan pre-season mereka ditutup dengan manis, yaitu dengan kemenangan 1-0 atas klub raksasa Liga Australia, yaitu Western Sydney Wanderers. Rasanya masuk akal banget kalau mereka di musim kali ini mematok tujuan buat bisa juara Liga Indonesia yang ketiga kali secara berturut-turut. Ditambah lagi mereka yang bakal berkompetisi di Asia. Harusnya dengan segala hal yang mereka miliki di musim ini, target untuk melangkah lebih jauh dari musim kemarin bisa terpenuhi. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan tadi, di video kali ini kita bakal bahas tentang analisis kekuatan atau modal yang bikin Persib bisa meraih target mereka. Selain itu, kita juga bakal bahas kira-kira tantangan apa aja nih yang bakal mereka hadapi dalam mencapai target tersebut. Dan tentunya, dengan pembahasan ini semoga bisa ngasih pemahaman ke kalian semua, bobotoh maupun non-bobotoh, bahwa ini loh Persib yang gak bisa dipandang sebelah mata oleh siapapun. Oke, kalau gitu, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Untuk mengawali pembahasan kali ini, gue bakal bahas sekilas tentang kekuatan Persib di musim ini. Walaupun gue yakin rata-rata dari kalian pasti udah tahu, tapi gue gak menyamaratakan pemahaman kalian, karena mungkin ada yang non-bobotoh juga nonton video ini. Jadi, Persib di musim ini berkekuatan 30 pemain, dengan 9 pemain diantaranya adalah pemain asing. Dan ada beberapa di antara mereka juga yang punya label tim nasional, kayak Beckham Putra di Timnas Indonesia dan Franz Putros di Timnas Irak. Walaupun mereka di bursa transfer kemarin banyak rombak pemain, tapi pemain yang datang kualitasnya juga nggak kaleng-kaleng, Bang. Mulai dari pemain berkualitas yang udah punya pengalaman di Liga Indonesia kayak William Marsilio, Berguinho, dan Dewangga. Terus pemain lain yang kualitasnya udah terbukti bagus kayak Ramon Tangke yang nyetak banyak gol di Visaka FC. Terus kiper yang pernah berkarir di Liga Inggris yaitu Adam Schicbeck. Sampai pemain Indonesia yang abroad dan sekarang dibawa pulang lagi ke Indonesia, yaitu Sadil Ramdhani. Nah, kekuatan pemain berkualitas tersebut dilengkapi dengan nahkoda yang udah terbukti sukses, bawa 2 gelar Liga Indonesia, plus jadi pelatih terbaik dalam 2 musim berturut-turut. Siapa lagi kalau bukan Boyan Hodak? Oke ya Bang, jadi itu sekilas saja tentang kekuatan Persib di musim kali ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan tentang apa sih alasan atau modal yang bikin Persib di musim ini bisa buat hat-trick juara dan melangkah lebih jauh di Asia. Langsung aja ke poin yang pertama, yaitu kontinuitas pelatih dan filosofi. Jadi di musim ini Persib emang banyak bongkar pasang pemain, tapi satu hal penting yang mereka pertahankan adalah otak dari permainan mereka, yaitu Boyan Hodak. Nah, kenapa ini penting? Karena dengan kehadiran Boyan Hodak yang tetap membersamai skuad Maung Bandung di musim ini, tentu ini jadi langkah yang tepat karena ada sistem keberlanjutan dalam proses Persib atau on the track-nya mereka di jalan yang baik. Karena udah terbukti juga kan gimana suksesnya Boyan Hodak dalam 2 musim terakhir di Persib Bandung. Dia bukan cuman bisa nerapin taktik atau strategi yang efektif, tapi dia juga punya ketegasan yang diwarnai keramahan kepada semua elemen di skuad Maung Bandung. Yang efeknya bikin skuad Persib jadi benar-benar kondusif. Dia benar-benar punya kendali penuh buat mimpin tim ini. Dan yang gak kalah penting adalah dia berhasil
menanamkan mental juara. Hal ini jelas jadi hal positif, karena dengan tetap hadirnya sosok Boyan Hodak di skuad Maung Bandung, mereka di musim ini pasti punya stabilitas taktik, kesamaan culture baik itu saat match maupun latihan. Dan meskipun banyak pemain baru yang hadir di musim ini, gak akan jadi masalah besar karena Persib udah punya fondasi atau filosofi yang tetap, yang udah teruji punya hasil baik dan yang udah bertahan sejak 2 musim terakhir. Kemudian yang kedua, Persib punya kedalaman skuad yang cukup baik. Ini jadi faktor yang gak kalah penting, Bang. Apalagi Persib yang main di Asia, artinya jadwal pertandingan mereka bakal lebih banyak dibandingkan tim Super League lain. Selain jadwal yang banyak, Persib juga harus menghadapi tantangan berupa perjalanan yang jauh, faktor fitness para pemain, dan lain-lain. Maka ketika Persib menghadapi tantangan tersebut, udah selayaknya buat mereka antisipasi, sedia payung sebelum hujan. Dan dalam hal ini, mereka menyiapkan skuad dengan kedalaman yang bagus, supaya potensi masalah-masalah tadi bisa mereka atasi dengan baik. Nah, kalau kita lihat, baik itu pemain inti maupun cadangan yang Persib punya sekarang, bisa dibilang kualitasnya itu gak beda jauh. Bahkan pemain cadangan yang Persib punya sekarang, kalau mereka main di klub lain, kayaknya mereka bakalan jadi andalan utama deh. Kita sebut aja beberapa, mulai dari kiper ada Teja Paku Alam, terus pemain bertahan ada Hamra Hehanusa, Rezaldi Hehanusa, Zalnando, sampai Dewangga. Terus di tengah ada Robi Darwis, Deddy Kusnandar, Adam Alis. Dan di lini serang ada Febri Haryadi, Dimas Derajat, sampai Sadil Ramdhani. Gimana? Ngeri kan Bang kualitas pemain cadangannya Persib? Mereka bukan pemain sembarangan loh, kualitasnya grade A. Dan dengan kedalaman ini harusnya jadi modal yang bagus banget buat Persib. Bisa tetap tampil stabil, baik itu di Super League maupun di Asia sepanjang musim 2025-2026. Lanjut yang ketiga, manajemen dan finansial yang stabil. Sponsor banyak, manajemen profesional, terus manajemen juga selalu dukung penuh setiap program tim pelatih. Kemarin pengen training camp di luar negeri, di Thailand, langsung dijabanin. Gak ada kendala finansial, gaji pemain lancar, bonus lancar, dan semua hal tadi nyatanya punya pengaruh penting buat skuad Maung Bandung di lapangan, Bang. Karena dengan manajemen dan finansial yang stabil, bikin pemain sampai tim pelatih bisa jadi maksimal buat ngasih performa terbaik mereka di atas lapangan hijau. Dan yang keempat, kultur juara serta dukungan maksimal para bobotoh. Alasan yang keempat ini berpengaruh banget khususnya buat psikologis, Bang. Ketika puluhan ribu bobotoh ngasih dukungan langsung di stadion. Selama 90 menit pertandingan mereka selalu ngasih chant dan semangat. Di sosial media mereka rame, ngasih dukungan dan support di direct message ataupun di kolom komentar. Nah, semua hal positif itu benar-benar punya pengaruh penting. Apalagi hubungan klub dan bobotoh yang sekarang udah semakin sehat, bobotoh pun udah semakin dewasa dan next level. Mereka nggak fokus ngurusin rival atau klub lain, tapi mereka fokus ngasih dukungan ke Persib Bandung. Maka ketika semua hal tadi berjalan sebagaimana mestinya, para pemain jelas bakal ngerasa senang, bakal ngerasa lebih semangat. Karena mereka tahu bahwa ada banyak orang di belakang mereka yang ngasih dukungan. Ditambah lagi kultur juara. Persib sebagai klub besar, di 2 musim terakhir mereka juara, dan di musim-musim sebelumnya selalu bersaing di papan atas. Itu jelas jadi kultur yang bakal langsung masuk ke pemain. Bahwa Persib adalah klub juara dan mereka harus nampilin performa yang terbaik buat meraih prestasi tersebut. Oke Bang, jadi itu beberapa alasan yang bikin Persib sangat mungkin untuk mencetak sejarah berupa hat-trick juara Liga Indonesia dan melangkah lebih jauh di Asia. Tapi sebenarnya gak mudah buat mereka wujudin tujuan itu, karena nyatanya ada beberapa tantangan yang harus mereka hadapi. Mulai dari tim-tim Super League lain yang ternyata sekarang benar-benar upgrade kualitas, terus tantangan mereka buat menghadapi jadwal yang lebih banyak dibandingkan dengan klub Super League lain, yang hal itu berpotensi menyebabkan kelelahan karena perjalanan panjang, risiko cedera kalau strategi rotasinya kurang baik, dan lain sebagainya. Terus pressure atau tekanan tinggi dari bobotoh juga sebenarnya bisa jadi bumerang kalau gak bisa dikelola dengan baik. Makanya di sini penting banget buat mereka bisa handling mental agar performa para pemain gak naik turun. Dan kerjasama para bobotoh juga dalam hal ini penting, supaya mereka bisa ngasih support dengan bijak dan tetap kasih dukungan yang positif. Boleh kritis, tapi harus bersifat membangun. Supaya ketika ada pemain yang lagi down, yang lagi kurang perform, mereka bukan semakin jatuh mentalnya, tapi mereka bisa bangkit karena dukungan positif dari para bobotoh. Jadi itu Bang, penjelasan terkait kemungkinan Persib buat berprestasi di musim ini. Seperti yang gua bilang, walaupun Persib punya modal yang kuat,
Tapi tantangannya tentu tetap ada. Dan walaupun ada tantangan, sebenarnya tantangan tersebut juga udah mereka hadirkan solusi supaya bisa dihadapi dengan baik. Jadi sekarang tinggal kita lihat eksekusinya aja. Dan untuk para bobotoh, kalian juga harus berkontribusi dengan baik. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kasih dukungan yang positif, datang langsung ke stadion, beli merchandise asli, supaya semua tujuan Persib di musim ini bisa tercapai dengan mulus. Menurut kalian gimana? Setelah kalian nonton video ini, apakah Persib bisa mencapai tujuannya? Seberapa yakin kalian? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, yang gak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!